Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pokoknya lumayan menarik lah untuk kita simak. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihatnya. Let's go. Mungkin nggak Pak Jokowi akan memilih pertarungan dengan Pak Prabowo yang merupakan orang dekatnya sendiri? Saya nggak tahu, mungkin nggak, tapi saya dapat informasi udah ada beberapa kabupaten yang diincar untuk orang-orang beliau nih duduk di situ kan. Jawa Tengah misalnya, itu kan menantang hegemoni PDI Perjuangan di situ kan. Oh, enak banget bisa mengalahkan PDI di Jawa Tengah ini kan enak banget. Oh, itu bukan soal enak, satisfaction itu ya, maksudnya orgasmnya. Wah, tinggi banget itu. Political orgasmnya dahsyat iya, itu. Nah, itu narkoba itu. Narkoba. Ya, bukan sekedar menang kan, bukan sekedar angka itu, iya, tapi bukan angka. Semuanya. Waduh itu. Iya, Sedangkan Demokrat ketika menang 2009 pun tidak mampu menggoyang Jawa Tengah kan? Jawa Tengah dan Bali. Iya. Betul. Terus kayak Ini udah di Prabowo Gibran udah menang di Jawa Tengah dan Bali kan kemarin. Sudah. Nah, Kemarin ngejek-ngejek Pak Jokowi. Yang akan kita hadapi besok nih. Saya dengar Jawa Tengah, terus ada beberapa kabupaten, Klaten, Boyolali, Solo. Ini kan semua pemenangnya PDI Perjuangan. Itu saya kira next level. Tapi buat apa sih pas Pak Jokowi membuktikan hal itu lagi gitu, terutama untuk PDI Perjuangan? bos, orang buat apa gini-gini bos? Iya. Nggak tahu, gue nggak pernah pakai. Iya, makanya orang maksudnya. Jadi jangki dong ya. ya Political jangki. Adrenalin. ya political adrenalin itu betul. Political adrenalin. Asik loh. Bisa begitu. Ya, kalau dari dalam ini kan Nggak, karena lu kan pemain politik nih Mas, Iya, ya kan? iya. Jadi ngerti betul ya apa ininya ya. Iya, apa Tantangannya gitu. ya. Kepuasan politiknya tuh beda gitu. Iya. Kalau kita berhasil dalam satu proyek politik ya. Nah, kan banyak di antara kita yang juga bertarung pada levelnya masing-masing dan di sini kalah, di sini menang gitu. Ini Pak Jokowi masih menang terus, belum pernah kalah. Saya anggap dengan tidak masuknya PSI meskipun di situ ada putranya, itu ada trade off di situ. Nah, mungkin terlalu risky. Karena angka juga transparan terlihat gitu atau mungkin juga karena saya sempat angkat-angkat barang itu kemudian nggak jadi. Dari Amerika kan. ada faktor lain juga untuk melegitimasi kemenangannya dari dua race yang lain gitu. Benar kan, sistemnya benar semua kan, PSI nggak masuk gitu. Ya mungkin. Iya kan, untuk ngasih stempel kan, stempel bahwa semuanya fair gitu kan. Ya. Kalau nggak fair pasti masuk kan. Iya. Tapi kan pilkada ini kan pendaftaran Juli, September, Agustus pendaftaran. Iya ya. Race-nya November tanggal 26. Jangankan Pak Jokowi ya Gus ya. Saya ketemu teman-teman saya yang intelektual yang nggak pernah ikut politik aja, yang haluannya agak liberal gitu, bermimpi mengalahkan PKS di Sumatera Barat, itu aja itu ada kepuasan tersendiri buat dia tuh. Iya kan? Sama sekarang bos, non ini ya yang relatif nasionalis sekuler, itu ingin mengalahkan PKS di Depok bos. Iya, itu Depok itu kan ambisi ini ya kan gigantik gitu. Itu bisa pesta 7 hari 7 malam kalau PKS kalah wali kota Depok. Kepuasan tersendiri. Kayak bangun piramida aja tuh kan. Iya betul, achievement orgasme itu. Iya. Tapi kan Mas gini, masuk logik saja. Jackpot. Maksudnya gitu, Din. Ya sama aja pertanyaan lu kayak kenapa orang ada yang punya obsesi soal seks dengan gaya yang berbeda-beda. Ya kan, obsesi soal science gitu kan. Mau di lab buat nemuin ini. Ini politisi ya. Oppenheimer bikin bom atom. Itu obsesi juga kan. Pertarungan politik ini. Kayak Fir'aun bangun. Kayak P3 nih challenge-nya. Ini pokoknya harus lolos nih. Gimana caranya setelah itu kita ningkatin lagi. Kalau kemudian kita bisa rebound, wah itu kan challenge luar biasa. Challenge luar biasa itu kalau kita bisa rebound. Ini berarti Pak Mardiono berprestasi dong, membuat Pak P3 bisa rebound dan masuk lagi. Loh, ini nggak rebound, udah turun, udah dari 4,5% jadi 4% kurang. Tergantung perspektifnya, mulai dari atas atau dari bawah nih Mas. Jadi di politik itu yang paling tinggi adalah legacy. Siapa itu? Almarhum Bang Rizal. Bukan siapa kemarin. Suara lu kayak suara Bang Rizal. Iya, tapi pengaruhnya Rizal Ramli lebih kuat. Siapa sih? Siapa?
Apa sih nggak ngerti gua. Mas ini kan Ya. Itulah Budi ini kalau ketemu orang habis didengerin dia lupa. Siapa lagi? Siapa? Sampai meninggal. Yang nonton akuarium deh. Oh iya gue tahu ya. Mas Romi kenal juga. Tapi suara lu kayak Bang Rizal tadi. Mirip-mirip lah mereka tuh. Mas, Agustus dan November race-nya. Harusnya kan Pak Jokowi udah di titik nadir kekuasaan. Ya itu kan bagian dari challenge tadi. Iya. Enggak gimana? Oke. Political puzzle-nya kan. Iya ngerti gua. Itu kan kepengennya. Ya kepengennya. Kalau kita bicara matematika fakta politiknya, kan game of power berubah sekarang. Kita lihat aja misalnya Betul. sekarang kita lihat Pak Bowo ini udah ke Tiongkok ketemu Xi Jinping, Ya. udah perlakuannya seperti perlakuan kepala negara. Ya. Kalau kita lihat ya paling Ya, orang awam ya, Mas ya. ya. 16 April Presiden Biden beliau ke Washington DC. ketemu Kita akan lihat sebenarnya nanti kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu apakah APBN yang diajukan oleh Pak Jokowi kepada DPR, RAPBN tanggal 16 Agustus disahkan DPR di periode ini karena DPR periode ini akan berakhir tanggal 30 September, maka DPR periode ini akan mengesahkan paling lambat 30 September. Padahal Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, 20 hari kemudian baru dilantik. Kita akan lihat apakah Pak Prabowo akan membuat APBNP atau tidak. Feeling saya dia akan buat. Untuk menunjukkan bahwa prioritas yang dibuat oleh Pak Jokowi hari ini belum 100% adalah kepala Pak Prabowo. Maka beliau akan bikin APBNP bahkan mungkin 1-2 hari setelah beliau menjabat. Tapi kan Pak Jokowi aja bikin APBNP atas APBN-nya sendiri tiap tahun kan Mas? Nggak pernah. Masa sih? Nggak pernah. Bukannya ada APBNP terus? Nggak pernah. Itulah yang kemudian juga menjadi bukti di MK sekarang kan. Tidak dilakukan perubahan APBN, tapi kemudian ada perpanjangan masa penyampaian bansos. Itu anggaran dari mana? Padahal tidak pernah disahkan oleh DPR. Padahal di Undang-Undang APBN sudah jelas kalau ada perubahan itu tidak boleh dari sekian persen dari total pagu, gitu-gitu loh. Kita semua batu kita guys, oke. Nggak ada. Nah, matematikanya gimana Mas? Kenapa Pak Jokowi masih berkuasa di penghujung? Iya, harusnya kan ini aku ingat 2014 Pak SBY itu udah keliling dunia aja tuh udah pengen Iya. jadi sekjen PBB. Ternyata sekjen PBB-nya Bang Alfian Nur kan, bukan beliau. Beda. Iya, setelah Butros Ghali ini ya beliau. Itu jokes itu udah ratusan kali diulang tapi tetap lucu ya. Ketawa. Tetap lucu. Ini baru. Udah ratusan kali itu terus diulang-ulang. Oke. Mas Lufi lucu, ketawa dia, Bang. Lucu dia. Sama juga jokesnya dia nama saya Budi. Adi Putro boleh dipanggil Budi, boleh panggil dia asal jangan dipanggil KPK. Masih lucu. Gimana, Kenapa Pak? masih bisa begitu? Karena beliau punya wakil presiden terpilih. Orang kan hari ini semua pemain politisi lah, itu kan berhitung, ya. Orang-orang yang butuh terhadap kekuasaan ini masih berlanjut atau enggak? Ini kan masih gambling. Kalau betul-betul setelah itu vanishing, hilang, ya orang akan udah kita ikut yang baru aja udah begitu. Cuman ini masih ada Mas Gibran kan jadi wakil presiden. Artinya kaki beliau masih minimal 25% lah, kalaupun tidak 50%. Karena kan presiden sama wakil presiden powernya ada di presiden gitu. Nah, masih ada. Nah, kenapa tidak kemudian berlanjut pengaruhnya? Pasti berlanjut. Dan keberlanjutan pengaruh ini bisa-bisa juga dilanjutkan untuk pilkada karena Mas Gibran udah dilantik sebagai wakil presiden kalau itu kemudian diputuskan oleh MK demikian. Gitu. Jadi nggak ada lame duck session untuk Pak Jokowi dibanding kita tahu Pak SBY 2014 yang lalu gitu. Orang akan mencoba menspekulasikan itu, tetapi saya kok berhitung hari-hari ini setelah Lebaran akan ada banyak kejutan-kejutan politik yang di situ masih melibatkan Pak Jokowi sebagai aktor politik paling canggih. Kita tunggu aja. Apakah itu urusan hukum, ya kan? Apakah itu urusan politik? Akan ada kejadian-kejadian yang menurut saya menjadi atensi publik setelah Lebaran ini yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih in charge, politically. Dan Pak Prabowo memang tidak berdaya untuk mengerus kekuasaan Pak Jokowi, tidak mau atau Belum saatnya.
tetap menempatkan Pak Jokowi sebagai troopers utamanya Pak Prabowo juga justru malah. Saya tidak bisa menjawab, tetapi atas nama Pak Prabowo. Iya, Tetapi ini kalau analisa Anda kan kenal dua-duanya dengan cukup baik, Mas. Analisis saya belum saatnya. Pada saatnya Pak Prabowo akan menunjukkan the real Prabowo. Sekarang belum. Sekarang kalau Pak Prabowo bisa bersabar mulai dari ikut konvensi Golkar sebagai capres tahun 2004 sampai tahun 2024, 20 tahun loh, Bud. Itu butuh konsistensi, butuh endurance, butuh kesabaran. Nggak banyak orang yang maju capres sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali. Beliau 4 kali. 2004 ikut konvensi Golkar, 2009 jadi calon wakil presiden, 14-19 jadi capres, 4 kali bertarung di level nasional. Di kali kelima baru menang. Enggak, kali keempat baru menang. Oh iya benar. Kali kelima baru menang. Coba. Itu nggak mudah dan nggak murah. Itu pasti kalau nggak murah itu. Oh gitu. Butuh berapa total politik tuh? Waduh. Ente ngasuh rubrik total politik aja 20 tahun belum tentu loh. Ini maju capres Ya, 20 tahun aja kita udah bosan, bos. Jadi dahsyat menurut saya tingkat kesabaran dan endurance-nya Pak Prabowo ini. Kenapa nggak kaya kita nih di bertahun lagi kerja begini tiap hari. Ada yang beli total politik nih. Soalnya bukan Budi Joyo Hadikusumo sih soalnya. Atau Budi Widodo. Atau Budi Soekarno Putra. Iya. Oh gitu Mas. Ya, jadi itu menurut saya tinggal tunggu hitungan waktu lah. Maka parameter paling formil, nah itu APBN, itu formil itu. Kan Pak Prabowo punya program makan siang gratis misalnya. Nah ini dikasih porsi berapa nih sama Pak Jokowi tahun depan? Itu betul-betul program yang berasal dari Pak Prabowo karena inspirasi di negara-negara maju yang ada program makanan tambahan, additional food stamp kalau di Amerika misalnya gitu. Nah, tapi berapa banyak? Apakah jumlah sekian triliun yang dianggarkan Pak Jokowi nanti untuk makan siang gratis tahun depan di APBN yang nanti baru disampaikan Presiden rencananya 16 Agustus itu sesuai dengan harapan Pak Prabowo? Kalau enggak, bisa beliau revisi itu begitu beliau jadi presiden. Dan itu sudah menunjukkan bahwa memang ada perbedaan. Gitu. Mohon maaf Pak saya Jokowi risih. terus membayangi dengan wajah Mas Gibran adalah wajah Pak Jokowi kan yang terus membayangi itu kan. Ya. Ada nggak formula atau format lain yang membuat Pak Jokowi tetap in touch dalam politik utama? Kita tahu 2 presiden kita sebelumnya tetap bercokol, in touch dan tetap menjadi pemengaruh utama dalam politik Indonesia. Karena jadi ketua umum partai. Bu Mega sama Pak SBY kan sampai sekarang belum fade away Mas. Tetap menjadi decision maker betul. yang terpenting gitu dalam politik kita. Ya. Saya apa format Pak Jokowi dengan yang sangat Pak Jokowi menurut Anda nih orang yang ya kenal saya Pak mendengar Jokowi? Misalnya Golkar yang meskipun sudah dikonsolidasikan oleh Pak Erlangga Hartarto di Bali dan semua DPD juga datang memberikan dukungan terbuka, Pak Luhut juga datang begitu ya. Kalau kita anggap Pak Luhut adalah salah satu kepanjangan tangan politik Pak Jokowi, tetapi kan Pak Jokowi itu langkahnya tidak bisa diduga-duga, multi skenario, multi goal. Sekarang dilihat dulu kuatkan. Dapat nggak dukungan dari DPD? Ini dukungan lip service apa dukungan beneran gitu? Kan bisa saja karena saya masih ada beberapa kawan-kawan No comment saya guys. menginformasikan, menyampaikan bahwa ada juga kemungkinan Pak Jokowi bergabung ke sana. Apakah Pak Jokowinya atau Mas Gibrannya? Ini antara dua masih ditimbang. Karena kalau Pak Jokowi kan nanti kalau jadi ketua umum sudah mantan. Kalau Mas Gibran kan masih wakil presiden, gitu. Jadi ini ditimbang-timbang. Ada juga yang masih nimbang-nimbang gitu. Iya. Tentu bukan kubunya Pak Erlangga lah, karena kalau Pak Erlangga ya maunya ya beliau kan begitu. Iya. Sudah 2 kali pemilu dikawal oleh Pak Erlangga. Kalau besok dikawal Pak Erlangga lagi kan hat-trick juga itu sebagai ketua umum. Iya. Dan apapun kalau kita berbicara prestasi Golkar hari ini tidak mengecewakan, naik kan, gitu. Dan di antara yang cukup signifikan naiknya ya Partai Golkar di bawah Pak Erlangga. Suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok dengan kepemimpinan Pak Erlangga, politik itu kan bukan proses bagi sebahagian orang. Hasilnya naik. Meskipun pengalaman dulu Bang Akbar Tanjung bisa membawa Golkar rebound dan menang pemilu 2004, Yes. tapi di Munas berikutnya tumbang juga dengan Wakil Presiden Yusuf Kala kan? Ya. Sebagai ketua umum. Ya. Iya, Mas. Apa tadi? Tumbang dengan
Wakil Presiden Yusuf wakil Kala. presiden. Begitu. Itu yang saya mau katakan, dan garis Ada bawah presiden gitu. ya, ada presiden. Ada presidennya. Gitu, bahwa Pak JK itu sudah tokoh politik senior. Ya kan sekarang eranya milenial. Kita yang kolonial ini kan mulai tersisih. Paling tidak secara demografi jumlah kita itu makin sedikit persentasenya gitu. Jadi ya tidak tertutup kemungkinan toh. Dan kita tahu persis nanti akan terrealisasi betul pada saat Munas. Apakah muncul atau tidak tadi ungkapan-ungkapan atau aspirasi-aspirasi, misalnya minta Mas Gibran aja. Bisa saja. Sur ini ya Gus ya. Presidennya ada kok, Pak JK yang sebelumnya kurang banyak beredar di DPP, tiba-tiba pleng masuk. Dan Pak JK waktu itu bersama Pak SBY melawan kandidat yang diusung resmi oleh Partai Golkar. Yes. Pak Wiranto kan? Yes. Itu yang terjadi. Jadi ya itulah kekuasaan ya. Karena logikanya memang kita hari-hari ini dipertontonkan dengan pola-pola baru yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi yang belum pernah dilakukan sebelumnya begitu. Jadi Pak Jokowi keren lah, Bu. Kata Pak Jokowi memang kenyataan. manusia unik. Jadi proyek Golkar ini masih jalan dong. Saya tidak bisa memastikan kawan-kawan Golkar yang lebih bisa merasakan, tetapi paling tidak masih ada kawan-kawan Golkar yang berbicara dengan saya, kemungkinan itu ada. Dan saya yakin Belum off ini lah ya. bukan kubunya Pak Erlangga. Kan ada beberapa kubu tuh. Ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bambang Susatyo kan, ada Pak Bahlil Nah, misalnya. muncul lagi barang ini kan. Sudah Dinda. Dinda baru tulis kakak Subaca. Jadi kita tunggu aja nanti next levelnya apakah memang akan manifest menjadi pimpinan partai politik, apakah Pak Jokowi atau Mas Gibrannya, atau hanya sekedar menjadi pemain politik yang malah itu juga next level permainan itu tanpa Pemain politik? menjadi Maksudnya? hanya menjadi pemain politik saja tanpa menjadi aktor yang duduk secara formal memegang partai politik ya. Dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi akan tetap menjadi pemain itu paling tidak 5 tahun ke depan. Karena apa? Sidang kabinet itu kan rahasia, tidak semua terbuka kan. Ya. Dan Pak Jokowi selalu dapat informasi primer karena putranya jadi wakil presiden, gitu loh. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh pemain politik lain kan. Kebijakan apapun Pak Jokowi kan akan dengar paling awal kan. Iya. Nah guys, itu si Roma Hormuzi takjub beliau dengan strategi dan kejeniusan langkah jenius Pak Jokowi, dan tentunya juga langkah jenius Pak Prabowo, dan tentunya Mas Gibran juga. Gokil juga, paten juga tuh orang guys. Kemarin kan menghina Pak Jokowi kan, paten. Oke. Dah, saya akhiri. Semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita, dan tentunya jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, apalagi termakan isu hoax. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.